Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan terlindung dari segala macam mara bahaya. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, kami dari Bukit Sion Makale kembali menyapa kita semua lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelum itu, marilah kita mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang malam kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan nafas hidup yang masih Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tolong mampukan kami agar firman yang akan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami jadikan pedoman di dalam seluruh langkah kehidupan kami. Ampunkanlah segala salah dan dosa yang kami telah perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25 dengan judul perikop, nasihat, dan doa selamat. Ayatnya yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasehatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema perenungan kita di hari ini ialah taatilah pemimpinmu. Taatilah pemimpinmu. Iya, di dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam pekerjaan, di dalam jemaat, bahkan sebagai warga negara, kita umumnya memiliki kesadaran bahwa di dalam diri masing-masing melekat tugas, peran, dan tanggung jawab sebagai orang yang memimpin dan ataupun dipimpin. Seorang pemimpin tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Para pemimpin juga manusia biasa. Mereka bisa melakukan sedikit atau banyak kesalahan. Ada pepatah yang mengatakan,
Tak ada gading yang tak retak. Tak ada gading yang tak retak. Artinya, di dalam dunia ini tidak ada manusia super, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Masing-masing kita memiliki banyak kekurangan atau kelemahan di dalam menunaikan tugas, peran, dan tanggung jawab yang diberikan. Kesadaran akan keterbatasan itulah yang mestinya mendorong kita untuk selalu mau terbuka untuk dikoreksi, bahkan diperlengkapi untuk menjadi lebih baik. Pada ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Menaati pemimpin itu merupakan suatu kewajiban. Pemimpin adalah pengarah dan pembimbing kita. Para pemimpin seperti pemerintah bertanggung jawab atas diri kita, dan sebagai bawahan, kita sudah sepatutnya taat dan tunduk pada mereka. Ya, pada akhir-akhir ini kita sering mendapati banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat yang kurang memperhatikan dan kurang menaati himbauan dan kebijakan para pemimpin. Banyak orang yang menganggap remeh dan menyepelekan berbagai himbauan pemerintah terkait dengan mewabahnya virus corona. Banyak yang masih ngeyel berpergian, nongkrong atau kumpul-kumpul dengan alasan-alasan tertentu. Secara alkitabiah dikatakan bahwa ketaatan dan ketundukan adalah kunci untuk berhasil dalam mempelajari ajaran-ajaran yang Kristus berikan. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia yang baik, kita berkewajiban merespon secara positif terhadap kebijakan, himbauan, dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Janganlah kita ngeyel berpergian. Janganlah kita nongkrong atau kumpul-kumpul dengan berbagai alasan. Taati dan tunduklah pada kebijakan para pemimpin, supaya virus corona tidak menimpa kita. Demikian pula halnya dengan para hamba Tuhan. Taatilah mereka yang menjadi pemimpin kita ke jalan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk mengakhiri perenungan kita di hari ini, marilah kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami dapat terus taat dan tunduk kepada para pemimpin kami di tengah-tengah dunia ini, agar bangsa kami dapat segera pulih dari penyakit COVID-19. Inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melakukan aktivitas di hari ini. Tetap patuhi anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Shalom.